Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 437 ayat 1 dan ayat 2. Maringat dia Mengasonang awet tunda merohaki Dung Yesus maringat dia Dung Yesus maringat dia Dung Yesus maringat dia Mengasonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringat dia Au haleluya dapau sapuluki Dung Yesus maringat dia Mengasai dosaki di bamu damai Dung Yesus maringat dia Yesus maringat dia Yesus maringat dia Mengasonang doa Yesus Allah Yesus maringat dia Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 15 ayat 19 yang berkata demikian. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin oleh harapan-harapan yang sangat tinggi yang tertanam di dalam hati kita tentang upah kesetiaan kita menjalankan tugas pengutusan Tuhan. Terkadang kita mau kecewa dan komplain kepada Tuhan bila kita diperhadapkan dengan tantangan yang bertubi-tubi. Hati kita bisa menjadi tidak nyaman, gelisah, dan menderita penuh dengan rasa khawatir. Begitulah perasaan Nabi Yeremia di saat dirinya menghadapi tantangan berat yang bertubi-tubi dari saudara sebangsanya, bahkan juga dari sanak saudara dan dari saudara kandungnya sendiri yang bersepakat untuk mencelakai dan membunuhnya karena mereka menolak isi firman Tuhan yang diberitakan oleh Yeremia kepada mereka, yaitu firman Tuhan yang memperingatkan mereka akan ancaman kehancuran karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sebab Yeremia diutus oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda saat itu untuk menyampaikan teguran dan nubuat tentang kehancuran Yerusalem, kota mereka.
Tugas itu dijalankan oleh Yeremia dengan setia. Tetapi kenyataannya, akibat dari pemberitaan yang seperti itu, sikap saudara sebangsanya menjadi jahat terhadap Nabi Yeremia. Bahkan mereka merencanakan dan berikhtiar untuk membunuhnya, baik itu saudara jauh maupun saudara dekatnya sendiri, karena mereka telah menuduh Yeremia sebagai pengkhianat bangsa. Akibatnya Nabi Yeremia memikul derita yang sangat berat oleh ulah mereka. Jadi ketidaknyamanan atas situasi itulah yang membuat Nabi Yeremia menyampaikan komplainnya kepada Tuhan Allah dengan berkata demikian, "Firman-Mu aku nikmati dan kegirangan bagiku, dan nama-Mu telah kuserukan. Aku tidak pernah duduk dengan orang yang hidup dalam hidup keduniawian. Aku menjadi orang yang terasingkan karena nama-Mu. Tetapi mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai." Saudara jemaat Tuhan, Nabi Yeremia merasa tidak pantas jika dirinya menerima imbalan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan perbuatannya dalam menunaikan tugas yang diembankan oleh Tuhan kepadanya. Yeremia merasa bahwa perbuatan baiknya itu ternyata telah dibalas dengan penderitaan berat yang menimpanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, apakah jawaban dari Tuhan tentang komplain dari Nabi Yeremia ini? Itulah renungan untuk kita hari ini. Dalam nats renungan hari ini dikatakan bahwa Tuhan merespon komplain Nabi Yeremia dengan berkata demikian, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka." Dari jawaban Tuhan kepada Nabi Yeremia dalam renungan ini, kita dapat memetik beberapa poin berharga untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, jemaat Tuhan, dikatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada kita. Apakah kita masih rela melanjutkan tugas yang kita terima sebagai pelayan Tuhan atau tidak rela lagi? Apakah kita masih bersedia untuk tetap sebagai pelayan Tuhan, atau kita sudah beralih menjadi pelayan untuk diri kita sendiri oleh karena tantangan yang muncul oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan? Sebab ketidaksiapan kita melakukan tugas pelayanan kepada Tuhan karena ancaman, tantangan, dan penderitaan yang kita hadapi, berarti dengan sendirinya kita telah menunjukkan bahwa kita bukan lagi pelayan Tuhan, tetapi sudah menjadi pelayan untuk diri sendiri. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya demikian, "Barang siapa yang tidak bersedia menyangkal diri dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan menyelamatkannya." Lukas 9 ayat 23 dan ayat 24. Kedua hal itulah ditawarkan kepada kita jemaat Tuhan. Apakah kita mau berkorban untuk Tuhan atau tidak? Apakah kita masih tetap hamba yang setia melayaninya atau tidak lagi? Apakah kita sudah menjadi hamba untuk diri kita sendiri? Poin yang kedua jemaat Tuhan dalam renungan ini disampaikan kepada kita. Jika kita tetap berdiri kokoh dalam sikap untuk tetap sebagai hamba Tuhan, meskipun kita berada di tengah gejolak pertentangan yang sangat besar, maka Tuhan akan tetap menganggap kita sebagai hambanya dan akan memberikan jaminan perlindungan, pengutusan dari Tuhan untuk kita. Sebab ketika Tuhan mengutus para utusannya, akan selalu disertai dengan jaminan perlindungan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20 dengan berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Oleh sebab itu jemaat Tuhan, apabila kita sudah sempat beralih dari hadapan Tuhan karena berbagai ancaman bahaya
yang digencarkan oleh orang lain kepada kita, maka marilah kita kembali kepada Tuhan dan memberikan diri kita sebagai hamba bagi Tuhan. Maka Tuhan akan kembali menerima kita untuk menjadi hambanya dan membekali kita dengan kekuatan daripadanya, serta menjamin keselamatan kita, memberikan perlindungan kepada kita. Kita tidak perlu takut dengan ancaman dan bahaya yang diancamkan kepada kita, karena Tuhan ada selalu untuk kita, untuk membela dan melindungi kita. Renungan poin ketiga untuk kita melalui renungan ini, jemaat Tuhan. Kepada kita dikatakan bahwa walaupun terjadi situasi yang genting, adanya tantangan dan ancaman yang datang dari pribadi atau sekelompok orang karena pemberitaan kebenaran firman Tuhan, janganlah kiranya oleh karena rasa takut kita, takut dikucilkan, atau karena takut dianiaya, kita menjadi menyerah dan menjadi ikut larut dengan mereka di dalam kegelapan mereka. Tetapi hendaknya lah mereka yang ikut kita, jangan kita yang ikut mereka, supaya mereka juga menjadi percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kita diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang, supaya setiap orang yang menerimanya beroleh keselamatan. Saudara jemaat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maka begitulah tugas yang diembankan oleh Tuhan kepada kita orang yang percaya. Tuhan akan selalu ada bagi kita sebagai perisai untuk pelindung yang akan membela kita. Ketika kita mau datang kepadanya untuk menjadi hamba baginya, maka Dia akan menerima kita kembali dan akan memberikan tugas pelayanan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita takut dan khawatir terhadap ancaman karena pemberitaan kebenaran Tuhan, dan janganlah kita menjadi larut ke dalam cara hidup mereka hanya karena takut diancam atau karena takut dianiaya. Kiranya Tuhan selalu membekali kita dengan kuasa-Nya, supaya kita selalu disanggupkan menjadi hamba baginya sampai akhir hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan kami sampaikan kepadamu saat ini, karena Engkau telah melindungi dan memberkati kami dan juga anak-anak kami dan saudara-saudara kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami lewat renungan hari ini. Kami telah Engkau pilih dan telah Engkau tetapkan sebagai anggota jemaat, bahagian dari anggota tubuh-Mu yang Engkau tugaskan untuk memberitakan dan menyatakan kebenaran-Mu. Teguhkanlah pendirian kami untuk mengemban tugas yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tetap menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di setiap waktu dan di setiap situasi tanpa ada rasa khawatir, karena Engkau akan selalu ada bagi kami untuk menjamin keselamatan kami. Ya Tuhan Yesus, Sang Maha Tabib Gembala yang baik, kami tetap berdoa memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami mohon Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa yang ada padamu. Berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan, kasihani mereka, pulihkanlah kembali kesehatan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Sebab apapun sakit penyakit yang mereka derita, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkannya. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama ini kepada mereka. Dan saat ini kami bermohon kepadamu ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau untuk selalu menuntun hidup mereka. Tuntunlah mereka Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikan Tuhan umur yang panjang,
Berikan berkat-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, pada saat ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan keselamatan kepada kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, di dalam setiap aktivitas kami hari ini. Dan berkatilah semua hidup kami. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dan keluarga kami. Ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.